Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, berbahagialah orang yang memperoleh kepandaian. Karena hikmat dan kepandaian adalah pohon kehidupan. Hikmat dan kepandaian tak dapat disamakan dengan apapun. Hikmat dan kepandaian lebih berharga dari perak, emas, dan permata. Hikmat dan kepandaian membuka jalan kebahagiaan, sejahtera, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Saudara-saudara dalam kemanusiaan, saya teruskan dalam atau melalui kitab Amsal atau Amsal-Amsal yang disampaikan oleh Salomo. Dalam tradisi iman Islam, Salomo dikenal juga sebagai Nabi Sulaiman. Kali ini kita memperhatikan bersama pesan Salomo atau Sulaiman tentang hikmat, pengertian, dan pengetahuan. 3 kata yang hampir sama maknanya, namun kalau kita pahami lebih mendalam maka ada agak beda. Pengetahuan biasanya didapat dari hasil belajar secara formal maupun informal. Pengetahuan menghasilkan pengertian, dan hikmat biasanya dimunculkan atau muncul bukan saja dari hasil belajar, tetapi juga dia semakin bertambah melalui interaksi dengan banyak orang, refleksi diri, belajar mandiri, bahkan hikmat muncul dari hal-hal yang bersifat supernatural atau datang dari kekuatan rohani yang muncul dari suatu proses pembelajaran, proses belajar memahami yang cukup panjang. Atau kalau menurut kitab Amsal, hikmat datang dari anugerah atau pemberian Tuhan kepada masing-masing orang sesuai dengan kehendak Dia, pas dengan situasi dan kondisi tertentu. Dan juga ketiga hal ini menurut Amsal harus diperoleh, harus berupaya untuk mendapatkan hal tersebut. Berbahagialah orang yang memperoleh hikmat, kepandaian, pengertian, pengetahuan. Karena hikmat dan kepandaian sebagai basis awal dari kehidupan atau membuat kehidupan lebih bermakna, lebih diperluas. Hikmat juga dan kepandaian itu tidak bisa disamakan dengan apapun. Orang bisa kehilangan segala sesuatu,
dia merasa rugi, hilang. Tapi orang kalau kehilangan pengetahuan, dia tidak bisa lagi mendapatkan apa-apa. Amsal juga mengungkapkan tentang hikmat dan kepandaian sebagai jalan atau jalan yang membuka atau jalan yang terbuka untuk kebahagiaan seseorang, sejahtera, umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara dalam kemanusiaan, dalam konteks kekinian kita, tentu saja kita pahami bersama bahwa semua orang membutuhkan pengertian, pengetahuan, dan itu datang dari proses belajar atau kegiatan mengajar dan belajar. Dan banyak orang juga berpikir sama bahwa dengan kepandaian, dengan pengertian, dengan pengetahuan, maka seseorang bisa survive, berjuang untuk menghadapi hidup dan kehidupan. Tanpa pengetahuan, tanpa keterampilan, tanpa pengertian, maka seseorang tidak mampu melakukan banyak hal untuk melengkapi atau menikmati hidup dan kehidupannya. Maka jelas kalau Amsal mengatakan bahwa hikmat dan pengetahuan bisa menjadikan orang bahagia, dia ada damai, sejahtera, menikmati hidup dan kehidupan sampai umur panjang, bahkan juga memperoleh kekayaan dan kehormatan. Nah, tentu saja kita juga ingin meraih seperti itu. Kekayaan yang kita punya kadangkala bisa hilang atau terhilang, rusak. Tapi hikmat, pengetahuan, dan pengertian yang ada pada diri kita, dia akan hilang. Hal-hal itu akan terhilang jika kita meninggal, jika kita tidak ada lagi di bumi ini. Pengetahuan, hikmat, pengertian selalu terus-menerus ada dalam diri kita, dan kita gunakan itu ya, untuk interaksi dengan sesama. Juga kita gunakan semuanya itu ketika kita menyembah Tuhan yang kita imani sesuai dengan warisan iman, warisan agama kita. Selain itu, kita juga perlu membuka jalan bagi generasi penerus, anak dan cucu kita, agar mereka juga bukan saja berjuang untuk memperoleh perak, emas, permata, atau harta benda yang terlihat, tapi mereka juga berjuang dan belajar untuk memperoleh hikmat, pengertian, dan pengetahuan. Karena hikmat dan kepandaian itu lebih bertahan dan tetap bertahan, tetap ada, walaupun segala sesuatu itu hilang. So, mari kita teruskan menikmati hidup dan kehidupan sebagai orang-orang yang memiliki pengetahuan, hikmat yang datang dari Tuhan. Tuhan jadikan kami sebagai orang-orang yang mengutamakan hikmat dan pengertian dan pengetahuan serta takut pada Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Amin.